Oke, kembali lagi di studio Mende Seven DM Management. Sekarang kita telah kedatangan tamu yang pastinya seorang musisi, anak muda. Dia juga dibilangnya pengamen yang lagi viral. Kita langsung aja perkenalkan Nugra. Oke. Halo semuanya. Oke Nugra, selamat sore. Selamat sore Om Inde. Oke. Pendengar nih pengen tahu Nugra itu nama panggilan atau nama lengkapnya siapa sih saudara? Nugrah ya kita bahasa. Oke, nama sebenarnya nama potongan dari nama asli ya. Nama asli saya kan Adi Nugrah. Cuman ya karena untuk nama Adi kan udah banyak banget ya mencampur. Oke. Ya sengaja diambil ujungnya aja Nugrah. Ya semoga sih sebagiannya dari doa juga buat daya jual juga tentunya. Dan biar lebih orang lebih familiar sama gampang ingatnya sih. Karena agak sedikit ya agak unik sih. Kalau teman kadang bilangnya gini, Nugrah udah kayak orang-orang nama orang-orang Bali juga katanya. Oke lah gitu ya. Yang penting kan apa ibaratnya saya punya personal branding dengan nama Nugrah gitu. Oke. Nugrah. Yep. Dengar-dengar tuh Nugrah sekarang tuh sudah rilis single terbaru ya? Oke. Single perdana. Ya, single perdana. Alhamdulillah sih ya. Boleh diceritakan? Oke. Alhamdulillahnya untuk tahun ini dikasih kesempatan nih, dikasih kepercayaan sama DM Management ya tentunya ya. Terima kasih untuk DM Management yang ngajakin join juga untuk bawain karya dari Om Denny Rumende ya, songwriternya. Terima kasih banget untuk ini. Jadi per tahun ini alhamdulillah saya dikasih kesempatan dan kepercayaan buat bikin lagu karyanya beliau. Judul lagunya Pria Pencemburu. Itu single perdana first time banget. Iya. Tapi kalau untuk karya yang lain ada aja gitu kayak cover. Belum pernah. Kalau untuk secara profesional sih belum pernah ya. Baru di sini aja, baru di DM Management. Kalau untuk secara teknis profesionalismenya ya, kalau sekedar kayak iseng cover ataupun nyanyi sekedar nyanyi sih ya dari zaman kerja ngamen apapun itu sering sih gitu. Tapi untuk kepercayaan yang pure profesional baru dikasih kesempatan sama Om Denny Rumende di DM Management punya beliau gitu. Single perdananya Pria Pencemburu. Ya, betul. Pria Pencemburu. Ini judulnya agak unik ya Pak. Bagus ya. Apa Nugrah ini termasuk cowok yang pencemburu? Sebenarnya sih untuk universal hampir semua laki-laki pun sama gitu ya. Cuman cara mengekspresiin rasa cemburu pria kan beda ya daripada laki-laki ya. Kalau perempuan kan lebih baper, lebih uring-uringan dan terlihat langsung gitu ya kadang. Kalau untuk kita laki-laki kadang basically kan kita laki-laki lebih diem ya. Kita tuh lebih kayak diem gitu ya. Paling nunjukin agak ekspresi muka yang biasanya agak ramah, agak datar lah kayak gitu kurang lebih gitu. Satu lagi mungkin karena di zaman sekarang kan lagi banyak banget ya untuk lagu-lagu yang dari daerah ya, tanpa saya mengkotak-kotakan musik enggak gitu. Sekarang kan banyak banget yang musisi cover juga yang konsep-konsepnya yang sama juga yang dari ngamen lah atau apapun gitu ya. Nah lagu ini pas ditawarin saya pun sempat mikir juga, kalau bahasa saya pribadi sih kayaknya ngelawan arus ya. Soalnya lagi banyak banget yang viral lagu-lagu yang mohon maaf nih ya, yang lebih kayak mellow, yang lebih kayak pici-pici gitu lah kalau bahasa mereka yang musisi senior gitu ya, yang lebih kayak gitu. Nah dikasih kesempatan untuk dibawain lah lagu Pria Pencemburu ini. Kalau untuk lagu aslinya kan kayak lebih kedenger kayak konsep band gitu ya. Tapi saya juga sama Om Mende gitu ya udah bikin jadi 2 versi untuk pure yang bisa didengar di lagu Pria Pencemburu ini ya. Untuk di platform medsos itu lebih kayak ke full band ya untuk dari segi aransemennya. Tapi untuk kayak saya lagi ngamen ataupun dapat tawaran main di beberapa ya kalau saya sih mohon maaf ya bukan menyombongin diri kayak ada beberapa tawaran kayak kafe yang menengah ke bawah yang baru saya ambil itu saya buat di konsep akustik sama mendingnya gitu ya. Jadi kalau bahasa saya sih lagunya juga isi listening sih ya gitu ya. Cuman kalau untuk akustik lebih ngena banget karena kan cuman kayak diisi gitar ya. Paling kalaupun ada yang ngiringin kayak piano doang gitu ya. Kalau untuk versi asli pure ini emang lagunya kayak full band gitu. Oke, di lagu Pria Pencemburu ini suara Nugrah kan range-nya tuh low banget.
berat gitu. Apa emang vokalnya Nugra tuh emang udah dari dulu begini atau emang dibentuk atau bagaimana? Nah ini alhamdulillah saya cerita sebelumnya ya. Ya, oke. Saya pun udah nyadar gitu ya, dulu sempat ikut audisi gini gitu, ternyata suaranya belum sampai pecah robak sini. Oh dulu tuh suaranya belum seperti ini. Belum. Gimana? Ketika pure abis covid tuh kan hampir kerjaan ya namanya hampir semuanya bukan saya juga ya ngalamin juga yang namanya down gitu, nyanyi lah. Ternyata bener, dari situ saya dapat pelajaran yang paling bermakna. Apapun kalau dilatih secara rutin terus menerus continue gitu ya, hasilnya ada hasilnya. Cuman saya punya pengalaman, saya bagi ya buat teman-teman, untuk suara saya kan memang kayak gini bukan dibuat-buat. Saya pernah ketika ngamen nih, adalah di daerah Kopas ya, orang-orang kantor yang kayak karyawan Shopee dan GoPay ya, nyebut nama perusahaannya gitu ya. Itu ada yang nanya, Mas itu suaranya dibuat-buat. Yang lucu tanpa saya jawab teman, lu nggak denger dia nyanyi sama ngomong sama gitu ya. Dari situ saya paham, berarti oke bener. Memang ya Tuhan ngasih ngasih suaranya kayak gini, udah pure kayak gini. Tapi jujur aja lebih kalau kata orang sih ya, mohon maaf ya bukan mau nyembunyiin, lebih berat, lebih berkarakter ya, karena yang saya rasain selama 2 tahun ini hampir setiap hari nyanyi dan dilatih. Bener sih karakter suara kita muncul gitu ya. Jadi saya percaya buat siapapun gitu ya, mau yang dari belajarnya suara saya polos pas-pasan, kalau mau latihan bisa apapun itu, entah itu di musik ataupun olahraga lah, terus nih apapun ya Om ya. Itu kurang lebih kayak gitu Om. Nggak takut gitu dibilang nanti Nugra nih suara berat mirip artis A atau artis B? Kadang suka agak insecure ketika ada di requestin lagu, kayak contoh ya yang paling dekat aja kayak Cakrakan Firza, katanya ada yang bilang mirip Cakrakan. Coba ada yang pengen denger dong, coba bagian rap Cakrakan. Bagian rap oke. Yang lagu pertamanya kali ya? Ada yang ini, rap aja sedikit aja. Ku jadikan aku kasih bayangan untuk menemani saat ku merasa sepi. Bertahun lamanya jalani kisah cinta sembunyi. Kurang lebih. Tapi sih kalau saya bilang sih agak beda sih range-nya. Agak beda ya? Iya, oke. Tapi kadang ya gitu Om, pendengar yang lain bilangnya mirip. Cuman kan kita juga kan orang kan punya kebebasan buat berpendapat ya gitu ya, mereka gitu. Cuman ya itu ada sedikit ya rasa insecure, tapi ya karena diajarin dari pihak di manajemen juga nggak apa-apa, setiap kritikan, setiap dukungan, setiap hinaan atau apapun itu jadiin motivasi aja buat ngelatih mental. Itu yang saya terima dari pihak Om Denny Rumende di manajemen. Jadi itu Nugra saya ambil masuk ke manajemen dia ini termasuk salah satu pengamen yang viral. Nah awalnya bisa viral itu di sini gimana sih Nugra waktu lagi ngamen? Oke, saya ceritain untuk beberapa part yang ini aja ya, yang orang langsung agak aneh ya. Apa tuh? Salah satunya yang kayak lagu Elvis Presley gitu ya, lagu lama. Dan itu yang mana tuh lagu? Yang Voice Men Say. Oh itu. Nah, untuk selanjutnya bisa didengar ya. Oke, balik lagi ke topiknya. Untuk awalnya ketika saya nyanyi, kan memang saya keluarnya kayak habis maghrib gitu ya. Itu banyak orang kantor yang sambil nunggu kereta, sambil makan. Adalah di beberapa tempat yang belajar ya kayak orang yang nggak peduli deh gitu ya. Cuman kan wajar ya, namanya di tempat umum gitu, orang kan bebas juga gitu ya mau ngedengerin kita atau enggak. Ketika saya nyanyi, nyanyi ada beberapa lagu. Ketika sudah selesai hampir 3 lagu, saya sengaja tuh untuk personal branding bawain lagu barat. Ada yang ngejar, salah satunya orang Rusia. Dia manggil saya sir wait. Terus saya balik. Saya nanya ke dia, Anda manggil saya ya, ngobrol ternyata. Saya tanya dari mana, dari Rusia. You can speak Indonesian? Kayak bisa, akhirnya ya udahlah. Saya yang lebih adaptasi ke bahasa Inggrisnya, meskipun bahasa Inggris saya pas-pasan ya. Jadi karena viralnya. Nah, awalnya kayak gitu. Dari mulai juga sih ya. Dari di manajemen, akhirnya rilis dengan sinyal. Iya. Ditambah ini Om, kata Om Denny Rumende juga ya, kata Om Mende, range vokalnya juga termasuk unik gitu.
kata mereka. Makanya kan saya mau ada masuk, cirinya, ya masuk di DM manajemen itu, satu bangga juga ya dikasih kesempatan, kedua ajang buat belajar juga, buat ngerti teknik vokal lah gitu ya. Soalnya kan jujur aja saya bukan penyanyi, benar-benar pure penyanyi gitu ya, cuman karena dari hobi dan akhirnya ternyata ditarik proses dan yang saya rasain ya, yang saya rasain kan ada uangnya juga gitu ya ke depannya, dan progresnya juga di sini ya buat saya pribadi ya, penilaian saya sih progresnya bagus juga buat kedepannya. Makanya saya join dan ya alhamdulillah sih dimentorin sama Om Denny Rumende, sama Om Mendenya langsung. Alhamdulillah untuk kayak teknik vokal dijelasin yang namanya pernapasan diafragma yang saya nggak tahu tadinya tuh, terus yang kayak falset kayak gimana, vibra kayak gimana gitu ya, untuk cara menyanyi yang biar orang dengarnya lebih enak tuh kayak gimana gitu ya. Kurang lebih ini di sini tempat buat saya berkembang sama tempat di mana saya dikasih kesempatan dirangkul buat bisa maju ke depan. Dan kalau saya pribadi berharap di DM manajemen bareng si Om Mende ya, bareng Om Denny Rumendenya bisa sama-sama maju ke depan gitu. Nah, Nugra ini kan suka nyanyi, pasti ada dong penyanyi-penyanyi kesukaannya itu, favorit. Ada. Siapa aja tuh untuk dalam negeri dan luar negeri? Dalam negeri sama luar negeri ya. Dalam negeri dulu ya. Kalau untuk karakter suara satu, pokoknya artis apa ya yang Nugra? Ari Lasso untuk Indonesia ya. Untuk Indonesia. Ari Lasso. Terus karena suaranya kan tinggi, Indra Sinaga, suaranya Indra berat. Naga. Yang sekarang ini ada band. Iya, dulu kan Naga Lila ya, Naga ada band. Terus karena dibuat saya ini suaranya berat juga gitu kayak di dalam, tapi ngikutin cara nyanyi dia susah juga ternyata. Saya pikir gampang. Sesudah Naga apa ada lagi? Judika sih ya, cuman buat saya Judika terlalu tinggi, nggak tersentuh. Kalau untuk musisi luar, nah karena range suara saya kayak gini, saya sering dengerin kayak lagunya Elvis Presley. Elvis juga seneng banget suaranya. Penyanyi lama banget ya. Nugra ini dengan anaknya milenial suka gitu dengan lagu-lagu. Ya karakternya beda banget. Pas ya. Elvis, Beatles gitu kayak. Richard Marx juga saya masih dengerin, Bryan Adams. Yang kalau lagu-lagu kekinian ngikutin juga masih? Kalau kekinian ada beberapa lagu yang saya dengerin gitu ya. Ada, tapi tergantung sih kan selera musik orang kan beda-beda. Bukan ngomong kotak-kotakan musik ya. Kalau saya pribadi sih sekiranya yang masuk soulnya ke diri saya pasti saya dengerin. Kalau enggak sekedar ya paling kayak ngafalin buat request gitu. Tapi pun prosesnya juga kalau ada yang request juga nggak sembarangan saya ngafalin asal nyanyi, nggak, tetap mesti dikulik juga. Kadang-kadang suka dibantu kulik juga sama Om Mende. Nah, harapan Nugra nih ke depan nih setelah rilis single perdananya nih, harapan Nugra apa nih? Harapannya pertama bisa maju bareng-bareng sama DM manajemen ya. Yang pertama, kedua makin dikenal orang. Amin. Ketiga makin banyak kesempatan sama tawaran yang tadinya ya asalkan ya yang saya rasain sekarang kafe yang menengah ke bawah, kolak bisa menengah ke atas. Dan ini syukur-syukur bisa semakin viral dikenal sama orang ya, FYP. Oke. Pasti kalian udah pada penasaran kan, pengen dengar sepenggal aja lagunya Nugra yang Pria Pencemburu dari Song sampai Ref aja kali ya. Oke. Dengan versi akustik ya. Ritme akustik slow. Oke, enjoy listening. Bila begini, bila begini, cobalah pahami, ku lagi yang cemburu. Dari dulu kau harus
cemburu saat aku kehilanganmu. Oke, itu tadi single dari Nugra Pria Pencemburu. Versi akustiknya ya, kalau kayak versi lengkapnya bisa didengerin di Spotify, Joox, Tribble, Apple Music, and many more digital music. Oh iya, di TikTok juga udah ada Mende. Nah, iya, Semua di hampir semua ya, benar banget. Oke, terima kasih Nugra udah mampir di Sama-sama, Om Mende. Iya. Sukses selalu buat Nugra. Amin, ya Rabbal Alamin, sama-sama. Oke. Satu lagi sih, terima kasih banyak buat Om Denny Rumende ya, Om Mende. Untuk kesempatannya, untuk kerjasamanya, untuk kepercayaannya. Semoga saya pribadi bisa maju dan DM manajemen juga makin maju dengan beberapa talentnya. Oke, sukses ya. Sukses ya. Terima kasih banyak buat semuanya. Siap. Thank you ya semuanya. Selamat sore.